Jadi kalau Baradae ini dalam kondisi yang sehat walafiat, dan yang pasti saya melihat ini Baradae sedang bersemangat untuk mengungkap kejahatan yang diketahuinya ini gitu ya, kasus ini dalam kasus ini gitu ya. Nah, semangat ini yang sudah ditunjukkan sama Baradae. Jadi beberapa pemeriksaan tambahan, terus kemudian ada sidang etik misalnya, itu Baradae sudah menyampaikan sesuai dengan informasi yang dia ketahui. Kalau ini kaitannya dengan katakanlah pembunuhan, termasuk pembunuhan berencana, sudah ada yang dijadikan tersangka karena pembunuhan berencana kan? Ya, yaitu Bribka RR itu. Artinya kan kita akan mencari kira-kira dari semua orang-orang yang mungkin terlibat ini kan aktor utamanya, otak utamanya kan begitu. Karena itu harusnya itu dulu yang diprioritaskan. Jangan sampai kemudian tiba-tiba pinggirannya. Kita mesti membedakan dulu ya. Memang kasus ini kan terjadi, TKP-nya, orang-orang yang terlibat, semuanya itu adalah satu di rumah polisi, melibatkan keluarga polisi, dan pelaku-pelakunya diduga itu adalah anggota polisi. Hingga kita perlu memahami bahwa dalam institusi Polri itu berlaku sistem hukum ya, berupa penjatuhan sanksi disiplin, kode etik, dan bisa dilakukan penjatuhan pidana umum. Mengapa umum? Karena Polri ini kan statusnya adalah ASN yang diberi kewenangan untuk dipersenjatai. Barada Richard Eliezer atau Baradae diharapkan tetap menjalankan komitmennya untuk membongkar kasus pembunuhan berencana Brigadir J, sehingga kasus itu bisa terungkap secara jelas. Wakil Ketua LPSK Susila Ningtyas mengatakan, harapannya Baradae tetap komitmen untuk mengungkapkan kejahatannya di sampel pengadilan, dan sekali lagi memang akan diuji di pengadilan dan bagaimana putusannya nanti di pengadilan. Susila Ningtyas mengatakan Baradae sudah menyampaikan komitmennya itu sebelum dilakukan rekonstruksi perkara. Reka ulang itu dilakukan di sejumlah lokasi. Rekonstruksi sejatinya digelar di 3 lokasi, yakni Magelang, rumah pribadi Sambo, Jalan Saguling 3, Kompleks Pertambangan, Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan, dan rumah dinas Kompleks Polri, Jalan Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan. Namun, khusus tempat kejadian perkara TKP di Magelang dipindah ke aula rumah pribadi Verdi Sambo sebanyak 78 adegan direka ulang dari 3 lokasi itu. Pada kasus ini 5 orang telah ditetapkan sebagai tersangka, kelimanya yakni Irjen Verdi Sambo, istri Verdi Sambo Putri Chandrawati, Barada Richard Eliezer, Bribka Riki Rizal, Kuat Ma'ruf yang merupakan asisten rumah tangga atau ART sekaligus sopir Putri Chandrawati. Akhirnya terungkap Baradae sebut Brigadir J pergoki Putri dan Kuat lakukan hubungan terlarang. Terungkap kecurigaan Baradae adanya hubungan terlarang antara Putri Chandrawati dan Kuat. Muncul motif baru pembunuhan Brigadir J versi Baradae. Barada Richard Eliezer atau Baradae mengaku mencurigai adanya hubungan terlarang yang terjadi antara istri Irjen Verdi Sambo Putri Chandrawati dengan Kuat Ma'ruf, sopirnya sekaligus asisten rumah tangga. Bahkan tersangka kasus pembunuhan Brigadir J, yakni Barada Richard Eliezer, mengaku mencurigai adanya hubungan terlarang yang terjadi antara istri Irjen Verdi Sambo Putri Chandrawati dengan Kuat Ma'ruf, sopirnya sekaligus asisten rumah tangga. Kecurigaan Baradae itu diungkapkannya kepada Diolipa Yumara saat Diolipa masih menjadi kuasa hukum Baradae. Menurut Diolipa, kecurigaan Baradae adanya hubungan Putri Chandrawati dan Kuat bukan tanpa dasar. Karenanya, kata Diolipa, dugaan Kuat motif pembunuhan terhadap Brigadir J adalah karena Kuat dan Putri ingin menyembunyikan hubungan terlarang mereka selama ini yang diketahui Brigadir J saat di Magelang. Jangan sampai nantinya motif pembunuhan ini karena Yosua melecehkan Putri di Magelang, tidak ada bohong jika itu ada. Saat Magelang itu Kuat dan Putri juga sedang making love, jadi ketahuan Yosua, makanya Yosua lah yang diincar. Hal itu kata Diolipa diperkuat dengan fakta di mana saat dipergoki Brigadir J, Putri langsung menelpon Baradae dan Bribka Riki yang sedang mengantar makanan kepada anaknya yang sekolah di Taruna Nusantara. Sementara Kuat menelpon Verdi Sambo. Kuat dan Putri, kata Diolipa, kompak melakukan itu untuk membuat skenario agar Verdi Sambo marah dan memberikan pelajaran ke Brigadir J. Menurut Diolipa, adanya dugaan hubungan asmara antara Kuat dan Putri terjadi karena Kuat sudah lebih dari 10 tahun menjadi sopir Putri Chandrawati. Kuat ini ikut mereka sudah 10 tahun lebih. Diolipa juga menjelaskan dengan adanya pengaduan Kuat ke Sambo yang menyatakan bahwa Brigadir J sudah melecehkan Putri Chandrawati membuat Verdi Sambo murka dan marah. Apalagi kata Diolipa, selama ini Kuat iri kepada Brigadir J karena lebih dipercaya oleh Sambo dan Putri untuk mengawal mereka. Terkait rekonstruksi yang akan digelar di rumah Verdi Sambo dan juga menghadirkan 5 tersangka, kata Diolipa hal itu tidak akan mengungkap motif.
Menurutnya dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J, motif tidak terlalu penting, yang penting adalah pembuktian adanya pembunuhan berencana yang dilakukan ke-5 tersangka. Justru kata Dialipa, berdasarkan keterangan dan analisa Baradae, motif yang sangat mungkin adalah karena Kuat dan Putri melakukan perbuatan asusila yang dipergoki Brigadir J. Terkait laporan Kuat bahwa ia melihat Brigadir J membopong Putri Chandrawati, justru menurut Dialipa terjadi sesungguhnya adalah Kuat membopong Putri dipergoki Brigadir J. Sebelumnya, Kadif Humas Polri Irjen Dedy Prasetyo mengatakan para tersangka pembunuhan berencana Brigadir J dipertemukan pada Selasa 30 Agustus dalam sebuah rekonstruksi yang digelar di rumah dinas Irjen Verdi Sambo, Duren 3, Jakarta Selatan. Para tersangka termasuk mantan Kadif Propam Irjen Verdi Sambo dan istrinya mengikuti rekonstruksi. Dedy mengatakan rekonstruksi akan berlangsung di TKP pembunuhan di rumah dinas Irjen Verdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Rekonstruksi bertujuan agar JPU bisa mendapat gambaran lebih jelas soal kasus itu. Dengan demikian, berkas perkara dapat segera dinyatakan lengkap dan maju ke persidangan. Selain itu, rekonstruksi bertujuan untuk memperjelaskan konstruksi hukum kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Proses rekonstruksi itu sendiri bakal berlangsung tertutup dan menghadirkan 5 tersangka, yakni Baradae, Bribka RR, Kuat Ma'ruf, dan juga Putri Chandrawati. Selain para tersangka, polisi juga akan menghadirkan JPU dan juga kuasa hukum tersangka. Dijadwalkan pada kasus yang juga Komnas HAM dan juga Kompolnas dalam rekonstruksi itu, kehadiran Komnas HAM dan Kompolnas dalam rekonstruksi itu terkait dengan transparansi dan objektivitas. Menurut Dedy, hal itu sesuai komitmen Kapolri dengan Jenderal Listio Sigit Prabowo bahwa seluruh proses kasus pembunuhan Brigadir J harus menjaga transparansi dan juga objektivitas. Polri resmi larang istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, ke luar negeri selama 20 hari. Bareskrim Polri telah meminta Direktorat Jenderal Imigrasi mencegah Putri Chandrawati bepergian ke luar negeri selama 20 hari. Pencegahan itu terkait kasus pembunuhan berencana Brigadir J yang diotaki oleh suaminya Verdi Sambo. Putri kekinian juga sudah ditetapkan tersangka oleh Bareskrim Polri. Namun Putri hingga kini memang belum dilakukan penahanan. Permintaan pelarangan ke luar negeri terhadap Putri pun dibenarkan langsung oleh Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian I Nyoman Gede Surya Mataram. Menurut Nyoman, Putri Chandrawati dilarang keluar negeri sejak 23 Agustus sampai 11 September 2022. Seperti diketahui, tim sus bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menjerat istri mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati, dengan pasal pembunuhan berencana. Ia terancam hukuman mati atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebelum Putri Chandrawati, Bareskrim Polri telah menetapkan 4 tersangka pembunuhan Brigadir J. Mereka adalah Barada Richard Eliezer, yang merupakan sosok yang menembak Brigadir J atas perintah dari Verdi Sambo. Ia resmi ditetapkan sebagai tersangka pada Rabu 3 Agustus lalu. Brigadir Riki Rizal menyusul Barada E ditetapkan menjadi tersangka pada Minggu 7 Agustus 2022 lalu atas keterlibatannya dalam kasus kematian Brigadir J. Kuat Ma'ruf merupakan seorang asisten rumah tangga atau ART. Ia juga bekerja sebagai sopir Putri Chandrawati yang merupakan istri Irjen Verdi Sambo.